senang ini. Ke sana ada apa-apa. Ke arah sana ada apa-apa. Dia. Ambil tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini sebagai salah satu amal ibadah yang dengannya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau Allah menyelamatkan manusia, Allah mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, dari kekufuran kepada Islam, dari kejahiliaan kepada ilmu. Maka salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk beliau, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga tidak lupa saya aturkan kepada DKM atau Takmir Masjid Al-Munawwarah di Nganjuk ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengisi di masjid ini. Semoga ini menjadi salah satu di antara amal-amal kebaikan, amal soleh bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada kaum muslimin,
yaitu dengan berkembangnya dakwah yang menyeru kepada tauhid dan menyeru umat ini untuk kembali kepada sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang besar. Dahulu kita ketika beragama, kita beragama sesuai dengan apa yang kita dapati dari orang tua kita. Kadang-kadang kita pun tidak bertanya tentang suatu amalan, apa landasannya, apa dasarnya, apa dalilnya. Kita lebih cenderung pertama berhusnudzon, berprasangka baik kepada mereka. Yang kedua juga karena memang kita di dalam beragama kita mengikuti, yakni yang dimaksudkan adalah ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah dengan berkembangnya dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menolong agamanya, menyebarkan dakwah tauhid dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari itu kami ingatkan kembali bagi setiap orang yang ingin untuk berkecimpung dalam dunia dakwah ini atau bermusahamah, ikut mengambil andil dalam menolong agama Allah dengan perantaraan dakwah ini. Yang pertama kali, marilah kita ikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kita dalam menolong agama Allah ini, dalam menolong dakwah tauhid dan dakwah sunnah dan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Marilah kita betul-betul meluruskan niat-niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketahuilah bahwasanya agama yang murni, ibadah yang murni, itulah yang menjadi milik Allah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah yang tercampur, tercemar dan hal-hal yang bersifat duniawi, ketidakikhlasan dan berbagai bentuknya, maka semua itu tertolak. Saya mengingat, jadi apa yang saya ucapkan ini mengingat apa yang diucapkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau memberikan pesan kepada kita. Selain sebuah informasi yang aktual dari beliau, karena beliau hidup di zaman itu, juga beliau memberikan kepada kita informasi agar kita dalam menjalankan agama Allah ini dan pemahaman para sahabat, benar-benar kita melihat, mengintrospeksi hati kita dan niat-niat kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat pada hati-hati manusia. Fawajada anna qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Ketika Allah mencermati dan memperhatikan hati seluruh hambanya, maka Allah jumpai bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik hati para hambanya. Maka Allah memilih beliau sebagai Rasulnya. Jadi yang pertama kali dicermati oleh Allah Ta'ala adalah hati. Allah jumpai bahwa hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah hati yang terbaik dari seluruh hati hamba-hambanya, maka Allah memilih beliau sebagai Rasul utusannya. Allah mengamanahkan kepada beliau risalahnya dan menjadi Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah mencermati hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mencermati hati para sahabat-sahabat beliau. Allah mencermati hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jumpai bahwasanya hati para sahabat beliau adalah sebaik-baik hati setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjadikan mereka para sahabat beliau sebagai pembantu-pembantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah Allah di muka bumi ini. Dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka hendaknya kita betul-betul mengetahui dan memeriksa hati kita di dalam mengemban agama Allah, dalam membela agama Allah, di dalam kita berdakwah atau membantu para dai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya benar-benar kita ikhlaskan karena Allah semata. Karena Allah semata. Makanya para sahabat, dan saya akan jelaskan, ternyata mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya mereka hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka jumpai, mereka dapati ridho itu, keridhaan Allah. Bahkan mereka senantiasa didoakan oleh umat yang datang sesudah mereka. Kaum muslimin selalu apabila menyebut nama-nama para sahabat, mereka sertai dengan kalimat radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho pada mereka, semoga Allah ridho pada fulan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena memang itulah yang dicari oleh mereka, dan mereka pun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehidupan di dunia ini bagi seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah taala. Kalau kita hidup hanya untuk sekedar mendapatkan makanan, minuman, rumah yang mewah, kehidupan yang layak, maka pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki. Tetapi justru kita ini harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki nilai plus dari apa yang dicari oleh orang-orang yang tidak beriman. Hidup mereka hanya untuk makan, minum, kawin, punya anak, punya harta, bersenang-senang. Nah, orang muslim, orang mukmin tidak hanya itu, dan tidak seperti itu. Tetapi tujuan hidup mereka adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-hayatu ibadah. Kehidupan ini adalah ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Nah, oleh karena itu tema kita pada kesempatan yang baik ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan, pintu-pintu masuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menetapkan nikmat tersebut kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita telah diberi hidayah, dan kita dilahirkan dari orang tua kita yang muslim dan muslimah. Atau mungkin ada yang dia sebelumnya bukan seorang muslim, kemudian Allah beri hidayah kepadanya, lalu dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri, patut kita jaga dan kita pelihara sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ridha Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tuntutan setiap orang beriman. Ridha Allah, keinginan untuk menggapai ridha Allah adalah sesuatu yang menjadi tuntutan seorang mukmin. Dia menuntutnya, mengejarnya, ya, dan menjadi tujuan dalam kehidupannya di dunia ini. Dan orang-orang sebelum kita, dari para rasul, para anbiya, mereka pun demikian. Mereka justru di barisan terdepan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para anbiya, para rasul, berada di barisan terdepan karena mereka mengetahui hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman para anbiya dan para rasul itu tidak pernah menurun, selalu meningkat naik. Itu iman para rasul. Sedangkan iman kita yang di bawah para rasul sebagai orang-orang muslimin terkadang naik, terkadang turun, terkadang pasang, terkadang surut. Adapun para anbiya tidak. Mereka selalu naik iman mereka karena wahyu yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sampai pada mereka, sehingga mereka tidak ragu sama sekali tentang kebenaran yang Allah turunkan pada mereka. Dan mereka menyampaikan risalah Allah kepada hamba-hamba Allah, kepada umat-umat mereka. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Tentang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai satu nikmat yang lebih besar dari nikmat surga. Di surga itu berbagai macam kenikmatan Allah berikan pada penduduk surga. Ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara penghuni-penghuni surga dan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan oleh Nabi alaihissalam tentang pertanyaan Allah kepada mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan surga berupa makan, minum, bidadari, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak kita, itu
dibandingkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka keridhaan Allah jauh lebih besar dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu li ahli al-jannati, sesungguhnya Allah berfirman, Allah berkata kepada para penduduk surga. Ini ketika mereka sudah masuk dalam surga. Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Fayaqulun, maka mereka menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Kami senantiasa menjawab panggilanmu dan senantiasa taat kepadamu, ya wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Fayaqul, setelah mereka menjawab, Allah bertanya lagi pada mereka. Allah berkata pada mereka, hal radhitum, apakah kalian ridho, yakni dengan pemberianku, anugerahku kepada kalian di surga itu? Apa kalian ridho? Fayaqulun, maka mereka menjawab, malana la nardo wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Kata mereka, bagaimana mungkin kami tidak ridho, padahal Engkau telah menganugerahkan kepada kami nikmat yang demikian besar dan banyaknya yang Engkau tidak berikan kepada siapapun di antara hamba-hambamu. Fayaqul, maka Allah berfirman lagi kepada mereka, ana u'tikum afdala min dalika, aku akan berikan pada kalian yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang telah aku berikan pada kalian di dalam surga itu. Maka qalu, kata mereka para penghuni surga, ayu syai'in afdalu min dalik, apalagi yang lebih afdal dari itu yang kau berikan pada kami, yaitu berupa nikmat dalam surga itu. Qal, kata Allah Subhanahu wa taala, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan bagi kamu sekalian akan keridhaanku. Aku halalkan, jadi aku berikan pada kalian, aku anugerahkan kepada kalian keridhaanku kepadamu. Fala askhot alaikum abadan, maka selamanya aku tidak akan murka, tidak akan marah kepada kamu sekalian. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini menunjukkan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi dalam surga. Kemudian kita melihat para anbiya dan para rasul mengejar keridhaan Allah, sebagaimana Allah ceritakan di antaranya tentang Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah memanggil beliau, beliau datang, sementara kaumnya berada di belakangnya, tidak bersama dengan kaumnya. Maka Allah berkata kepada Musa alaihissalam, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, mengapa kamu datang lebih cepat dari kaummu wahai Musa? Qal hum ulai ala athari, kata Nabi Musa alaihissalam, mereka berada di belakangku, jadi menyusul aku. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan aku bergegas datang kepada panggilanmu wahai Rabbku, agar engkau ridha kepada aku, agar engkau ridha kepada aku. Surah Toha ayat 83 dan ayat yang ke-84. Maka para anbiya, para rasul berupaya untuk mereka bergegas mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Nabiullah Sulaiman alaihissalam, seorang yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kerajaan yang tidak pernah ada kerajaan sebelum beliau dan sesudah beliau alaihissalam. Meskipun demikian, beliau dalam mensyukuri nikmat Allah berupa kerajaan yang Allah berikan kepadanya, yang mana semua tunduk dan patuh kepada kepada Sulaiman alaihissalam. Angin, jin, syaitan, manusia, ya, binatang-binatang, semua tunduk kepada kepada Sulaiman alaihissalam. Meskipun demikian, beliau tidak tertipu, tidak terperdaya dengan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan beliau tetap berupaya untuk apa? Melaksanakan, mengerjakan amal-amal soleh, yang dengan amal soleh itu beliau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman berdoa alaihi salam, Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah aku dorongan an ashkura ni'mataka, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu. An ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu yang Engkau anugerahkan pada aku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku taufik untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh yang dengannya Engkau meridhai aku, atau amal soleh yang Engkau ridhai. Wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadi as-salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu mereka para anbiya, para rasul, ya, mereka mengejar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita ini seakan-akan dengan amal yang kita lakukan, ya, sudah merasa bahwa pasti aku mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang boleh husnudzon pada Allah, boleh prasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi wujudkanlah prasangka baik itu dengan peningkatan amal-amal kebaikan, peningkatan iman, peningkatan ilmu syar'i, ilmu syariat, dan belajar menuntut ilmu, lalu kita amalkan apa yang kita diajarkan, ya, sehingga kita tidak terperdaya, ya, dengan apa yang diupayakan oleh syaitan. Terkadang seorang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, seakan-akan tidak ada sesuatu pada dirinya, ya, seakan-akan dia tidak punya kesalahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia diberikan, yakni berbagai nikmat, dan amalnya hanya asal beramal. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan terperdaya dengan apa yang kita lakukan, tapi justru hendaknya kita meningkatkan amal-amal kebaikan, meningkatkan sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana seorang mukmin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana saya katakan tadi, kita ini sebetulnya alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla telah memiliki satu modal. Modal ini segala-galanya, yaitu apa? Taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat mutlak pertama kali seorang mendapat ridho Allah Azza wa Jalla adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan beriman kepada apa-apa yang wajib kita imani. Iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan seterusnya. Nah, kita telah memiliki hal ini, modal yang besar ini, anugerah yang agung ini sudah berada di tangan kita, ya. Maka modal ini marilah kita pelihara. Maka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali yang menjadi sebab seorang mendapatkannya dan menggapainya adalah al-iman.
Awalan wa qabla kulli syai. Pertama kali adalah iman sebelum yang lainnya. Karena rangkaian dari iman itu adalah amal. Amal perbuatan. Sekarang misalnya ada orang, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bukan orang muslim, kemudian dia memeluk Islam. Aku ingin memeluk Islam. Aku yakin akan kebenaran Islam. Tolong ajarkan pada aku bagaimana aku memeluk Islam, dan aku akan berikrar untuk masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu syarat masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul-betul dari hatinya dia terpanggil untuk memeluk Islam. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, subhanallah, orang itu meninggal. Belum ada amalnya. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dari hatinya. Maka orang ini sudah sah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini hafizahullah ta'ala, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi. Pernah beliau pergi di salah satu negeri Eropa untuk menyampaikan dakwah. Di tengah dakwahnya ada seorang dari warga kaum muslimin di tempat tersebut datang kepada Syekh dan mengatakan kepada beliau, ada seorang non muslim warga Jerman, ketika itu kalau tidak salah di Jerman, dia ingin memeluk Islam. Umurnya sudah 90 tahun. Dan dia menginginkan yang menyampaikannya adalah, yang menuntunnya, yaitu Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini hafizahullah ta'ala. Maka setelah beliau menyampaikan pelajarannya, beliau ditemani oleh beberapa orang mendatangi rumah orang tersebut. Kemudian dituntun. Usianya 90 tahun. Dituntunlah 2 kalimat syahadat dengan bersusah payah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh hafizahullah ta'ala ketika menceritakan masalah ini, beliau menangis. Bagaimana Allah berikan hidayah kepada seorang hamba yang hidup sepanjang umurnya di negeri kafir. Masa lampaunya penuh dengan, sebagaimana kita ketahui, kehidupan di barat. Kehidupan bebas, zina, minum, dan yang lainnya. Subhanallah, itulah karunia Allah. Di akhir-akhir kehidupannya, Allah beri hidayah padanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, kisah-kisah seperti ini supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lahir dari keluarga muslim muslimah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempertahankannya, menjaga iman kita, mensyukuri nikmat ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama, sebab pertama, pintu pertama masuk ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah iman pada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian diikuti dengan amal yang soleh. Ikuti dengan amal yang soleh. Nanti saya akan jelaskan tentang amal soleh. Pertama, iman dan amal soleh. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi sebaik-baik ciptaan Allah adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin
tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka iman dan amal soleh adalah sebagai pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan amal yang soleh adalah amal yang murni diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita ini perlu introspeksi diri kita. Muhasabatun nafs. Kita ini mempunyai aktivitas setiap hari. Ada sholat, ada puasa, sedekah, ada silaturahmi, ada bekerja, masalah duniawi, dan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, yang kita wajib atau harus introspeksi, dari amal-amal yang kita lakukan ini, apakah kita jadikan amal itu hanya sekedar rutinitas? Ataukah ketika kita melakukan amal itu betul-betul terdorong oleh keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang seorang melakukan satu amal disebabkan karena rutin. Seorang mendengar azan otomatis dia pergi ke tempat wudhu karena tanda waktu sholat sudah datang. Secara refleks berangkat ke tempat wudhu, buang air, kemudian wudhu. Ini kalau terbiasa dilakukan akan menjadi amal yang rutin. Padahal wudhu itu bukan rutinitas. Wudhu itu perintah Allah. Wa idza qumtum ila sholati, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Jika kalian akan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi wudhu itu perintah Allah. Wudhu adalah perintah Allah. Nah, kalau amal itu dari suatu perintah yang semestinya seorang mengerjakannya karena Allah, aku lakukan wudhu ini karena Allah perintahkan aku berwudhu. Kualitas amal yang berdasarkan pada perintah dengan amal yang sekedar rutinitas itu berbeda. Makan itu rutin, memang harus makan. Kalau tidak makan mati atau sakit. Tapi ketika seorang niat makan itu untuk dia sehat walafiat, dia bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai makan itu berbeda. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini menunjukkan pemahaman beliau. Di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang dibaca oleh hampir di seluruh masjid di negeri-negeri muslim. Mesti ada kitab Riyadhus Shalihin. Saya tidak tahu di sini, insyaallah ada. Jangan sampai di masjid ini tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Itu beliau mengatakan pada buku judul yang pertama, bab al-ikhlas, ya, wa ikhdharin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada setiap perbuatan, perkataan dan perbuatan zahirah wa batinah, baik yang tampak maupun yang baik zahir maupun batin. Itu judul pertama dari kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yani supaya seorang itu ketika dia beramal, hadirkan niat dalam hatinya setiap amal yang dilakukan, bahwa aku lakukan amal ini karena Allah. Jadi bukan sekadar rutinitas.
Ini yang kadang-kadang kurang dicermati oleh sebagian kaum muslimin. Intinya aku lakukan, ini rutin aku lakukan. Maka marilah kita selalu menghadirkan niat dalam diri kita pada setiap amal yang kita lakukan. Ini amal-amal yang soleh, amal yang baik. Hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya amal yang dilakukan bagian dari amal soleh. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi dan ibadah-ibadah mahdoh, ya sudah jelas aturannya dari beliau, ya tuntunannya dari beliau. Karena ada ibadah yang lebih bersifat umum, ya, ada ibadah bersifat umum, ya seperti sedekah, silaturahmi, ya ini lebih umum dibandingkan dengan sholat, zakat, puasa, haji. Itu sudah ada ketentuannya. Ada amalan-amalan yang bisa jadi itu hanya uruf, tradisi di satu masyarakat, ya. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah pada Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Ya, seorang ketika dia berkunjung ke tempat keluarganya, jangan sekedar bertemu, tapi aku ingin silaturahmi dengan mereka, melihat keadaan mereka, aku ingin berbuat baik pada mereka, dan seterusnya. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan iman pada Allah Ta'ala, kemudian mengerjakan amal yang soleh. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah betul-betul mewujudkan tauhid kepada Allah Ta'ala di dalam kita beribadah. Murni semata-mata karena Allah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha pada kalian 3 hal, dan Allah benci pada kalian 3 hal. Ini menunjukkan 3 hal ini. Yang pertama, sebagai amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah. Innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridho pada kalian 3 perkara, dan Allah benci pada kalian 3 perkara. Nah, apa saja yang Allah ridho? Kita ingin tahu. Kata Nabi alaihissalam, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridho pada kalian, yang pertama, kalian menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, ini yang pertama. Itu tauhid. Dengan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini penting, ya. Ini perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum mukminin. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Sebetulnya umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk kita ini tidak bercerai-berai. Umat secara menyeluruh, secara umum. Tapi terjadi perpecahan pada umat. Yang lebih aneh lagi, ya, sesama teman, satu akidah, satu manhaj, ya, terkadang satu guru,
tapi kemudian tercabik-cabik. Ya, ini yang kita sayangkan. Makanya kita sebagai orang-orang yang menisbahkan diri kepada tauhid dan sunnah, kepada tauhid dan sunnah serta manhaj salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, yang paling pertama menjaga hal yang kedua ini, yaitu an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan malah kita menjadi contoh dalam perpecahan. Dan ini realita. Ya, hanya karena masalah-masalah duniawi. Masalah-masalah khilaf yang kecil, ijtihadiyah, hal-hal yang bersifat ijtihad di kalangan ulama. Sudah barok, ya. Iya. Oh, berlepas diri dari fulan. Jangan duduk di majelisnya. Dia hizbi, dia ini dan ini, subhanallah. Bagaimana syaitan memasuki pintu-pintu kita dengan mudah, hanya karena hal-hal yang sedikit sepele. Ya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang mantan murid saya. Dahulu di Tengaran Al-Irsyad sejak tahun 92. Baru ketemu kemudian. Termasuk yang juga kadang-kadang ribut sana ribut sini. Setelah itu capek sendiri. Ketika bertemu dengan saya, dia mengatakan, "Ustaz, sudah capek Ustaz." Saya dalam hati, ya tidak ngomong langsung, yang nyuruh kamu seperti itu siapa? Ya, iya. Maka marilah ikhwah sekalian, kita menjaga, ya, ukhuwah imaniyah ini dan sebaik-baiknya. Satu akidah, satu manhaj, ya, satu guru. Jaga. Jangan kita mau dipecah belah oleh syaitan yang membisiki kita dengan bisikan-bisikan yang naudzubillah min dalik. Ternyata kadang-kadang perpecahan itu bukan masalah yang pokok. Kadang-kadang naudzubillah masalah duniawi, masalah dunia. Naudzubillah. Ya, makanya ada perkataan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, perkataan yang indah, yang patut dicatat dengan tinta emas. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Man nafasaka fi dunya faqallidha fi unuqih." Fi unuqih, pakai qaf. Barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah duniawi, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Jadi kalau ada orang berlomba dengan kita dalam masalah dunia, harta, tahta, wanita, kedudukan, ya, dan yang lainnya, kalungkan dunia itu ke lehernya, berikan pada dia. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, "Wa man nafasaka fil akhirati fanafisu." Dan barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah akhirat, maka berlombalah dengannya. Tapi kalau dunia, ambil dunia itu, kalungkan di lehernya. Kalau dia berlomba denganmu dalam masalah dunia. Tapi kalau akhirat jangan, berlombalah dengan dia. Kalau masalah akhirat, berlombalah dengannya. Kalau masalah dunia, ambil dunia itu, kalungkan di lehernya. Luar biasa. Ya, wasiat yang luar biasa. Ya, bahasa Arabnya saya ulangi, "Man nafasaka fid dunya faqallidha ala unuqi." Ya, barang siapa yang berlomba denganmu dalam masalah dunia, kalungkan dunia itu di lehernya. "Wa man nafasaka fil akhirati fanafisu." Adapun orang yang berlomba denganmu dalam masalah akhirat, maka berlombalah dengannya. Jadi yang kedua adalah menjaga ukhuwah imaniyah, ya, jangan bercerai-berai, apalagi masalah-masalah kecil, masalah-masalah duniawi, masalah-masalah sepele, menjadi apa? Terpecah,
Barok, aku berlepas diri darinya. Subhanallah. Berlepas diri hanya karena pesanan nasi. Ya. Iya, kadang-kadang begitu. Karena dia buka catering dan dipesan nasi ke situ, barok. Subhanallah, hanya karena kotak, nasi kotak, 50 kotak, 100 kotak, barok. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Itu contoh saja. Contoh. Kemudian yang ketiga, Allah ridha wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kamu menasihati orang-orang yang Allah titipkan, Allah amanahkan pada mereka perkaramu, yaitu munaswah kepada ulil amri. Kepada ulil amri bersikap ikhlaslah pada mereka, sabar menghadapi mereka, ya. Kemudian menasihati mereka. Kalau kita bisa nasihati sampai kepada mereka, kita bisa nasihatilah mereka dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi ini 3 amal yang dengannya Allah ridho pada seorang hamba. Mentauhidkan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua adalah menjaga hubungan seorang muslim dengan saudaranya, ya, dan tidak terpecah belah. Dan yang ketiga adalah munasahatu ulil amri, tetap bersikap yang baik, sikap yang jujur, sikap yang ikhlas kepada ulil amri. Kalau mereka berbuat kesalahan, jika kita bisa menasihati, nasihatilah dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa yaskhatu lakum, dan Allah benci pada kalian 3 perkara. Allah benci pada kalian 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Dapat informasi langsung disebarkan, ya. Qila wa qala, ada dengar suatu perkataan tanpa cross check langsung disebarkan. Ini suatu yang dibenci. Suatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka di sini pentingnya tathabbut. Pentingnya kita cross check pada suatu informasi. Dan ini salah satu penyebab perpecahannya ini. Qila wa qala. Dapat informasi, sebarkan ke temannya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Mentang-mentang kaya, punya duit, punya harta, dibuat untuk berfoya-foya. Ya, ini termasuk yang dibenci oleh Allah Taala. Karena pada hakikatnya harta itu adalah amanah. Harta itu titipan dari Allah kepada kita. Untuk kita belanjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Bukan semaunya kita. Tidak. Kemudian yang ketiga yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah wa kathrata as-su'al, banyak nanya, banyak bertanya. Kalau bertanya bermanfaat tidak apa-apa. Kalau bertanya tidak ada manfaat, tidak ada manfaatnya. Bertanya tidak ada gunanya, ya. Ustadz, bagaimana cara sholat di bulan? Nanti kalau kita sudah di bulan baru tanya, kapan mau naik di bulan itu kapan? Ya. Ustadz, kalau seorang ada di bulan, kiblatnya kemana arahnya? Untuk apa ditanya? Ya. Anda sudah naik di bulan apa belum? Orang sholat di daratan masih sulit, masih salah, keliru. Ya, tanya tentang sholat di bulan. Ini termasuk pertanyaan yang tidak ada gunanya. Ustadz, tingginya Ka'bah itu berapa meter, Ustadz? Sopo yang pergi umroh ngukur tinggi Ka'bah itu siapa? Ya. Kita disuruh tawaf di sekeliling Ka'bah, bukan ngukur tingginya Ka'bah, panjangnya Ka'bah, lebarnya Ka'bah. Disuruh tawaf, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di Baitul Atiq, di rumah tua itu, yaitu di Ka'bah. Bukan tanya berapa tingginya. Semennya terbuat dari apa? Batunya dari mana diambil? Tanya sendiri sana. Nah, ini kathratus soal itu hal-hal yang tidak ada gunanya, kurang manfaatnya, tidak usah ditanya. Bertanyalah yang bermanfaat. Karena tidak dilarang bertanya. Bertanya perlu. Tetapi hal-hal yang tidak ada manfaatnya tidak usah ditanya. Ya.
Kemudian ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ridho Allah dicapai yang ketiga adalah dengan menuntut ilmu. Ilmu ibarat rambu-rambu jalan menuju satu tempat. Kalau di dunia ini ketika dahulu belum adanya alat yang seperti sekarang ini, dahulu orang kalau bepergian melihat bintang, apalagi di Timur Tengah, padang pasir, melihat arah itu dan melihat bintang. Kemudian mereka mengarah kepada bintang-bintang itu supaya tahu arah tempat yang mereka tuju. Karena memang Allah Ta'ala menciptakan bintang, salah satu fungsi bintang adalah untuk menunjukkan arah. Jadi dahulu, orang-orang dahulu ketika mereka bepergian, mereka melihat arah bintang itu untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian semakin maju, dibuatlah jalan raya, jalan tol dan lain sebagainya. Dan sekarang ada GPS ya, yaitu bagaimana kita mencari satu tempat dengan mudah. Ya, diinformasikan oleh seorang wanita dengan suaranya, ya mungkin sudah hafal semua suaranya. Ya, 300 meter lagi Anda belok kiri, 200 meter lagi Anda ke sini, ya. Itu. ini artinya bahwa memang kita dalam perjalanan di dunia ini menuju satu tempat memerlukan arah untuk sampai tujuan. Itu di dunia. Lah masa surga Allah itu tidak ada arahnya, ya. Ridho Allah tidak ada arahnya, kan tidak mungkin kan, mustahil. Makanya Allah mengutus para rasul, ya Allah menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk menunjukkan arah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju keridhoannya, menuju cintanya, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ilmunya adalah ilmu dari Allah dan Rasulnya. Setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan menuju surga hanya dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nabi SAW bersabda, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ketika kita akan menyembah Allah, harus punya ilmu. Beribadah pada Allah dengan ilmu. Seorang mendapatkan ridho Allah kalau dia menyembah hanya pada Allah. Menyembah Allah itu dengan ilmu. Ya, bukan dengan pikiran kita, perasaan kita, zauq kita, tidak. Ya, tapi beribadah pada Allah Ta'ala adalah dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka tauhid itu dengan ilmu. Beribadah pada Allah dengan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan apa yang kita dapati dari nenek-nenek moyang kita, tidak. Ya, tapi dengan ilmu. Ilmunya melalui siapa? Rasulullah SAW. Allah turunkan wahyu kepada beliau. Beliau diberikan mandat oleh Allah untuk mengajarkan ilmu kepada manusia agar mereka beribadah hanya pada Allah sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tentang ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Karena dengan ilmu itulah seorang mengetahui rambu-rambu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang masuk surga kalau dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sinilah pentingnya ilmu. Maka alhamdulillah dengan ada majelis-majelis ilmu, kita bersyukur pada Allah taala. Di mana-mana sekarang ada majelis ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan manhaj, metode para salaf. Mengapa harus para salaf, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik? Mengapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan ini sebab yang berikutnya. Di antara sebab-sebab mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah yang pertama Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Itu dalilnya yang menunjukkan mengikuti manhaj salafus saleh setelah kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun," dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Ya, para sahabat. Walladzina taba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu para tabi'in. Ya. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Nah, di dalam ayat ini, ayat At-Taubah ayat 100 surat Taubah, surat ke-9, Allah menyebut di situ dua generasi. Berapa generasi? Dua. Yaitu sahabat muhajirin dan ansar, kemudian walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu para tabi'in. Dua generasi disebutkan dalam ayat itu. Sedangkan generasi ketiga itu disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi aku. Siapa generasi beliau? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, sesudah sahabat siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, sesudah tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, atau tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi ya disebut dalam hadis. Sedangkan dua generasi disebut dalam Al-Quranul Karim. Itu dasarnya, itu dalilnya. Kalau ada yang bertanya, dalil, kok harus mengikuti sahabat? Kenapa tidak yang lainnya? Ya, karena Allah yang menyebutkan. Allah dan Rasulnya yang menyebutkan. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara beragama mereka, metode beragama mereka. Dalam semua hal, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, ya, mengikuti mereka, sehingga seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya manhaj salaf itu sering saya katakan sebuah paket, ya, paket keselamatan. Itu manhaj salaf. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, moralnya, muamalahnya, istiqomahnya, itulah manhaj salaf. Manhaj salaf ini bukan ibarat makanan yang disiapkan, seorang memilih yang mau dimakan itu yang diambil, yang tidak, bukan. Ya, tapi dia paket. Ya, yang harus menyeluruh. Itulah manhaj salaf.
Tentu mengikuti di sini tidak mungkin seorang itu bisa mengikuti seperti mereka 100%. Tak mungkin. Contoh dalam ibadah. Siapa yang kuat di antara kita sholat seperti sholatnya Nabi? Nabi SAW kalau sholat malam itu panjang. Aisyah ditanya tentang sholat Rasulullah. Kata beliau, sholat malam Rasulullah beliau sholat 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ya. Pernah Rasulullah SAW itu sholat di malam hari dalam keadaan sakit. Beliau membaca 7 surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah SAW. Surat apa saja yang dibaca oleh beliau? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. Namanya As-Sab'ut Tiwal, 7 surat terpanjang. Dibaca 1 malam oleh Rasulullah dalam sholatnya. Lebih dari 1000 ayat. Nah, kita kuat lah kira-kira. Kadang-kadang baru baca sabih isma rabbis, anggap panjang kok. Iya. Baca amayat tasa'alun, aduh panjang ini. Iya. Jadi arti mengikuti itu, ya paling tidak seorang itu bangun di malam hari. Sholatlah, walaupun witir 3 rakaat. Sholat. Ini termasuk mengikuti apa tidak? Mengikuti. Menghidupkan sunnahnya itu artinya. Bukan mengikuti di sini ikut persis. Aku mau coba baca 7 surat yang panjang. Mulai jam 12 malam bangun. Ya. Kemudian karena ada hafal baca Quran. Allahu Akbar, Fatihah Al-Baqarah. Ya, tidak bakal kuat. Paling sekali seumur hidup kapal sudah, tak mau lagi. Ya. Jadi mengikuti itu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya, para sahabat pun demikian. Pernah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ya, sholat di belakang Nabi SAW di malam hari. Ya. Bacanya pertama surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, aku duga 100 ayat bakal ruku. Ternyata setelah 100 ayat tak ruku. Ya, dilanjutkan. Oh, ini bakal sampai surat Al-Baqarah. Ya, selesai bakal ruku. Setelah surat Al-Baqarah lanjut dari surat An-Nisa. Ya. Itu yang dialami oleh mereka. Jadi mengikuti di sini artinya mengikuti tata caranya, tuntunannya, ya Tuhan beliau. Meskipun tentu kualitasnya beda, ya. Tapi minimal seorang itu bangunlah di malam hari, sholatlah di malam hari, walaupun mungkin 3 rakaat, minimal 1 rakaat, ya, dan seterusnya. Jadi mengikuti jalannya salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in adalah salah satu pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini belajar banyak yang ikut kajian, ya, kajian sunnah, tauhid. Maka marilah kita berupaya untuk mengambil tidak hanya akidahnya, tidak hanya ibadahnya, tapi juga akhlaknya, muamalahnya, ya. Makanya kadang-kadang kita ini merasa aneh. Ada di antara teman-teman, ya, yang mengatakan kita berakidah bermanhaj salaf, tapi akhlaknya jauh dari akhlaknya salaf. Iya, jauh. Akidah atau manhaj salaf itu, ya, dibangun di atas rahmat dan kasih sayang. Seorang hamba dia ingin supaya saudaranya selamat, maka dia mengajak kepada kebaikan. Oleh karena itu pesan-pesan salaf dahulu
wasiat-wasiat salaf dahulu, di antaranya adalah kamu hendaknya mengikuti para sahabat. Jangan kalian mengata-ngatai sahabat. Ya, itu pesan-pesan, artinya jangan keluar dari manhaj salaf. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian agar seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang ridha kepada apa yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Islam. Seorang mukmin, muslim, mukminah, muslimah, tidak boleh ada yang diridhai selain Islam. Harus bedakan antara toleransi dan keridhaan pada agama. Ya, toleransi seorang yakni dia mentolerir. Ya, ada orang mungkin punya lain keyakinan, itu urusannya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ridho ini dia hati. Seorang mukmin tidak ridho kecuali kepada Allah, Rasulnya SAW, dan Islam. Jadi harus dibedakan. Ridho ini berkaitan dengan amalan hati. Ya. Jadi harus bisa bedakan antara ridho dengan toleransi. Toleransi itu lebih bisa diartikan dengan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Itu agama, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Itu urusanmu. Tapi masalah ridho, kata Nabi alaihissalam dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan lezatnya iman, man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Akan merasakan lezatnya iman. Jadi iman itu ada lezatnya. Kalau makanan, kalau teh ada kelezatannya, nasi gebuli ada lezatnya, ya. Nasi biryani ada kelezatannya, kikil kambing ada lezatnya. Mosok iman tidak ada kelezatannya. Kalau makanannya rasa lezat itu apa? Lidah. Itu makanan. Itu pun kalau lidahnya sehat. Lidahnya lagi sakit, tidak ada enaknya. Ada panas dalam sini, ya. Punya tidak enak. Dikasih gebuli, dikasih gulai, dikasih kikil kambing, tidak ada enaknya. Karena apa? Aduh, tidak enak. Lidahku lagi sakit, ada panas dalam, tumbuh sesuatu. Ya. Islam, iman pun begitu, ada lezatnya. Orang yang tidak merasakan lezatnya iman, itu karena ada penyakit. Di mana penyakitnya? Di hati. Agar makanan itu lezat, ya sembuhkan dulu lisannya ini. Ya, obati panas dalamnya. Ya, kalau ada sakit gigi tidak ada enaknya makan. Giginya sakit, tidak ada enaknya. Es sudah enak, minuman panas sudah enak, semua sudah enak. Apalagi kacang goreng, tidak ada enaknya. Masuk di lubang, sudah selamat. Ya, ya. Bagaimana supaya makanan itu enak, lezat? Ya diobati dulu mulutnya. Ya, supaya sembuh. Baru makannya enak, keadaan sehat, makannya enak. Nah, demikian pula seorang ingin merasakan lezatnya iman, harus sembuhkan hati. Baru dia akan merasakan lezatnya iman. Kata Nabi alaihissalam, "Dzaqa ta'mal iman." Kita kembali pada hadis tadi. "Dzaqa ta'mal imani man radhiya billahi rabban." Akan merasakan lezatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai sembahannya. Dia tidak menyembah kecuali Allah. Dia tidak bertawakal kecuali pada Allah. Dia tidak berharap kecuali pada Allah. Dan seterusnya. Jadi dia ridho Allah sebagai Rabbnya.
Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan. Dan seorang akan merasakan lezatnya iman kalau dia ridho Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Dalam satu riwayat wa rasulan. Dan dia akan merasakan lezatnya iman kalau dia ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai Rasul Allah yang diutus kepadanya. Jadi seorang apabila ingin merasakan lezatnya iman harus ridho kepada 3 hal ini. Ya, ridho pada Allah sebagai sembahannya satu-satunya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, maka tidak meminta kepada selain Allah, tidak berharap pada selain Allah, tidak menyembah pada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ridho Islam sebagai agamanya. Ya. Makanya dulu ya ini ya, ketika 40 tahun yang lalu, ya tidak tahu sekarang wallahu alam, kita itu kalau masuk SD, masuk sekolah, biasanya dikumpulkan hari Senin. Itu baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Itu penanaman. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Kami ridho Islam sebagai agama kami. Kami ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Ya. Itu penanaman. Walaupun mungkin tidak ada dasarnya. Kalau masuk sekolah harus baca itu. Tapi itu menunjukkan bagaimana orang dahulu menanamkan akidah itu kepada muridnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang harus ridho kepada Islam supaya dia mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah ridho pada Islam. Dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah kucukupkan bagi kalian akan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka setiap orang muslim, mukmin, muslimah, mukminah harus ridho hanya kepada Islam. Nah, oleh karena itu kita melihat ada orang yang kok santai terhadap Islam ini. Sudahlah, agama semua itu sama. Tidak ada bedanya, yang penting kan tujuan satu. Orang seperti ini tidak bakal merasakan manisnya iman. Tidak bakal merasakan. Karena dia ridho kepada banyak yang diridhoinya. Ya, maka tidak terasa. Seorang itu kalau makan satu jenis makanan, dia tahu betul rasanya makanan itu. Tapi kalau campur aduk, ya ini gulai, kebuli, campur nanti ada urap satu-satu semua, tidak tahu rasa apa. Ya, karena campur aduk. Ya. Makanan yang campur adunya enak yang satu, gado-gado. Tapi memang itu nama makanan. Nah, kalau semua aliran dicampur di hati kita ini, ada sekulernya, ada Islamnya, ada komunisnya, ada, terus ini campur aduk, yang tak tahu rasa apa. Makanya kita harus ridho hanya pada Islam. Ya, ini harus dipahami. Lain toleransi itu beda. Lakum dinukum wa waliyadin, itu urusanmu. Tapi aku ramu dalam hatiku adalah hanya Islam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Supaya kita pun mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ridho apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab yang dengan seorang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, di antara pintu-pintu keridhaan adalah memperbanyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, memperbanyak, yani selalu dan senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar
ayat yang ke-7. Surat Az-Zumar ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, in takfuru, jika kalian kufur, kalian tidak bersyukur pada Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sungguhnya Allah itu tidak membutuhkan kalian. Jadi Allah tidak memerlukan kita. Jangan kita mengira bahwa Allah itu perlu pada kita. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Kemudian Allah mengatakan wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridha bagi hamba-hambanya akan kekufuran. Hamba yang tidak bersyukur pada Allah dengan tidak menyembah Allah, Allah tidak ridha pada mereka. Kemudian kata Allah, lanjutan ayat ini, wa in tashkuru yarda'u lakum, dan jika kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Jadi mensyukuri nikmat Allah siang dan malam, ya, pagi dan petang, adalah salah satu sebab seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bersyukur. Bersyukur itu bagaimana sih bersyukur ya Ustaz? Bersyukur pada Allah Ta'ala itu dengan 3 hal. Cara kita bersyukur pada Allah Ta'ala dengan tiga hal. Yang pertama, dengan hati. Bagaimana bersyukur pada Allah dengan hati? Yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah Ta'ala. Ini harus dalam pengakuan dalam hati. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, semuanya itu dari Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah pertama dengan hati, pengakuan dalam hati. Semua nikmat yang aku dapati, lahir dan batin, semua dari Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan dan ucapan lisan, dan memuji Allah, menyanjung Allah, ya, dan mengucapkan alhamdulillah dan yang lainnya, dan ucapan-ucapan yang menunjukkan kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ucapan. Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah. Jadi bersyukurlah dan kamu mengucapkan nikmat tersebut. Jadi kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan lisan. Yang ketiga, dengan seluruh anggota badan ini, yaitu dengan mengerjakan amal soleh, dan mengerjakan amal kebaikan. Nikmat yang Allah berikan pada kita, manfaatkan untuk amal-amal kebaikan. Seorang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, maka sebagian dari rezekinya diinfakkan, disedekahkan. Ini namanya amal soleh. Seorang diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, ya, dan fisiknya, maka maksimalkanlah ibadah pada Allah dan fisik yang ada, yang sehat itu. Wallah, seorang sekarang, a'udzubillah min dzalik, yang kena stroke sekarang ini, ya, itu menyesal karena sudah duduk di atas kursi roda. Iya, dulu waktu sehat bisa jalan dengan tegapnya, tak mau ke masjid, ya. Sekarang nyari orang, tolong antarkan aku ke masjid, disuruh dorong keretanya, kesian. Maka ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukurlah. Perbanyak amal kebaikan, perbanyak amal soleh. Doa yang saya bacakan tadi, doa Nabi Sulaiman, itu salah satu dalil. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, doronglah aku, berikan aku kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan pada aku dan kedua orang tuaku. Ya.
Dan berikanlah aku dorongan ya Allah untuk dapat mengerjakan amal yang soleh yang Engkau meridhoinya. Ya. Maka amal soleh itu salah satu bentuk dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, kata sebab yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Wallahi zikir ini amalan yang paling mudah, gampang, bisa dilakukan oleh semua golongan manusia, kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, ya, itu semua bisa berzikir karena modalnya ini. Modalnya lidah, itu zikir. Cuma subhanallah, kita kadang-kadang lalai, ya, lupa. Kita lupa. Maka berzikir pada Allah Ta'ala adalah amal yang paling mudah, bisa dilakukan oleh semua kalangan, ya, laki perempuan, tua muda, sakit sehat, ya, sedang duduk, berdiri, berjalan, bisa zikir. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mereka banyak berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Bisa. Itu salah satu di antara amalan yang dengannya seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku beritahukan pada kalian amal yang terbaik bagi kalian? Wa ardaha inda malikikum, dan amal yang paling diridhai di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang paling mengangkat derajat kemuliaan kalian. Wa khairin lakum min i'ta'id dhahab wal warik, dan amal yang lebih baik daripada kalian memberikan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, yakni dalam peperangan, yang mana kalian menebas leher-leher mereka atau mereka menebas leher-leher kalian. Maukah aku beritahukan amal yang lebih baik dari itu semuanya? Qalu, para sahabat berkata, wa ma dzaka ya Rasulullah? Amal apakah itu wahai Rasulullah? Ya, amal yang dengan yang kalian mendapatkan ridho Allah, dengan yang kalian terangkat derajat kalian. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, zikrullahi, berzikir pada Allah. Cuma berbanyak zikir pada Allah Ta'ala, salah satu sebab seorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa materi sudah 1,5 jam kurang lebih. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur gitu. Senang, dakwah itu tidak ada yang ngantuk, senang. Kalau ada yang ngantuk malas. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sebetulnya masih banyak materinya ini. Di antara amalan yang dengan seseorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, seorang mendapatkan ridho Allah kalau dia diridhoi oleh kedua orang tuanya. Seorang dimurkai oleh Allah kalau dia dimurkai oleh kedua orang tua. Makanya hendaknya seorang selalu mencari keridhaan kedua orang tuanya. Dia beramal soleh. Tapi ridho di sini tentunya dalam amal-amal yang soleh ya. Karena misalnya ada orang tua menyuruh kita pada hal yang tidak benar, ya kita tidak boleh menaati.
Jangan kemudian beralasan supaya aku mendapat ridho orang tuaku, ya, dan ridho Allah, aku lakukan amalan ini. Padahal amal itu menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, ini tidak boleh diikuti. Tapi tolaklah dengan cara yang terbaik. Kita menolak orang tua kita menyuruh kita hal yang tidak benar, kita menolak dengan cara yang terbaik. Dan tetap bermuamalah, tetap berakhlak yang mulia dengan kedua orang tua kita. Jadi birrul walidain, berbakti pada orang tua dalam amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ini salah satu pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu untuk yang ingin bertanya, ya, karena insyaallah saya akan melanjutkan perjalanan setelah ini. Monggo silahkan, bebas bertanya. Kalau tidak ada berarti masya Allah materinya jelas, ya. Kalau mau bertanya yang lain pun boleh. Ada hal-hal lain yang ditanyakan, silahkan, selain dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Monggo silahkan. Baik. Oh, monggo silakan. Saya hampir bertanya. Yang bisa jawab tak kasih apel. Monggo. Pelan-pelan aja. Jangan tergesa-gesa ya. Ngomongnya pelan, jangan. Tentang apa sapi tak? Kenapa sapi? Oh, untuk korban. Ya. Ya, sebetulnya ada ya dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan. Ya, saya sementara ini belum bisa menjawab pertanyaan itu, tapi yang jelas ada kriterianya, ada ya, kambing termasuk ada kriterianya ya, dan ada nama-namanya khusus ya, tentang masalah korban itu ya. Wallahu a'lam. Coba nanti bisa dilihat, insya Allah mungkin sekarang kalau buka internet pun dapat ya, misalnya syarat sapi yang bisa digunakan untuk hewan korban. Insya Allah nanti ada ketentuan-ketentuannya. Baik, yang lain mungkin ada, silakan. Ya. Orang tua sudah meninggal, ya. Pertanyaannya bagus sekali, ya, bahwa kita diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Sekarang misalnya orang tua kita meninggal, bisakah perbuatan berbakti itu dipindahkan kepada mertua? Itu pertanyaannya. Baik. Berbakti kepada orang tua itu sebetulnya bisa ketika beliau masih hidup dan juga sesudah wafat. Berbakti ketika masih hidup, ya kita berbuat baik, kita berkata-kata dengan baik, kita taat kepada mereka dalam kebaikan, ya, jangan sampai menyakitkan hati mereka, ya. Kemudian mengucapkan kalimat pada mereka dengan kata-kata yang lembut, jangan dengan kata yang kasar pada orang tua. Itu ketika hidup. Kemudian ketika mereka telah meninggal, sebelum itu ada satu hal penting. Ketika orang tua masih hidup, tatkala mereka tidak mampu, maka wajib bagi anak laki-laki untuk menafkahi mereka. Ini penting.
Karena kadang-kadang ada orang yang kalau dia sudah menikah, kadang dilalaikan orang tuanya. Padahal dia itu cukup. Jadi tanggung jawab anak pada orang tuanya. Kalau orang tua tidak mampu di saat hari tuanya, dia tidak punya nafkah untuk hidup, wajib bagi anak untuk menafkahi orang tuanya. Ini catatan penting. Karena tidak sedikit di antara anak-anak yang lupa pada orang tuanya di saat mereka telah usia tua. Ya. Kemudian apabila orang tua telah meninggal, maka kita tetap berbakti pada mereka. Dengan apa? Mungkin kita memberi sedekah untuk mereka. Ya, kita punya duit, ada pembangunan masjid, kita beli bata atau semen, kita sumbangkan di masjid itu, ya, dengan niat pahalanya untuk orang tuaku. Kita pun dapat pahala sebagai anak. Ya, itu contoh sedekah. Atau mungkin seorang ingin dia beli makan 10 bungkus, ya, nasi sego bungkusan. Dia bagi kepada orang yang memang butuh, misalnya dengan niat ini pahalanya untuk orang tua saya. Itu bisa dengan sedekah. Kemudian yang berdoa, awaladin solihin yad'ulahu, atau anak soleh mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, bisa juga dengan kita tetap menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Orang tua kita punya teman sahabat yang baik, kita tetap nyambung dengan mereka, melanjutkan persahabatan orang tua kita. Ini termasuk di antara bentuk-bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal. Adapun mertua dia punya hak, ya, tetap kita hormati, kita berbuat baik. Tapi tentu tidak sama seorang yang berbakti pada orang tuanya yang pada mertuanya. Tapi sebagai seorang mertua, ya, tetap kita hormati. Kalau juga mungkin ada kelebihan, kita berikan, tidak ada masalah. Itu amal kebaikan. Itu amal soleh. Ya. Tapi nama berbakti pada orang tua telah meninggal, ya, dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi. Ya. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, monggo. Saya itu kalau mikir bukan istighfar itu berbekas di hati. Kalau misalnya baik, itu salah satu sebab adalah karena, ya, pertama kita kurang mendalami makna dari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, misalnya kalimat-kalimat itu. Yang kedua, mungkin karena memang istighfar itu berkaitan dengan diri kita, ya, aku mohon ampun pada Allah atas dosaku, maka dia lebih terasa, ya, itu hal-hal yang boleh-boleh saja sih. Cuman kalimat subhanallah ini mempunyai makna yang luar biasa luasnya. Makanya ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia disebut dengan al-baqiyatus sholihat, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya, itu al-baqiyatus sholihat di antara 4 kalimat ini. Ya. Sekarang apa makna subhanallah? Tahu makna subhanallah? Arti subhanallah itu maha suci Allah. Kalimat ini maknanya luar biasa. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat subhanallah, itu pada hakikatnya dia sedang mensucikan Allah dari semua tuduhan, semua ucapan, semua perkataan, semua anggapan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Allah Ta'ala. Kalau orang musyrikin mengatakan Allah punya anak, kita mengatakan subhanallah, kita sedang mensucikan Allah dari tuduhan Allah punya anak. Ada orang Yahudi mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, fakir. Maka ketika kita mengucap subhanallah, kita mensucikan Allah dari yang diomongkan oleh mereka. Ngerti ya? Dan setiap sifat-sifat yang tercela
yang dinisbahkan oleh mereka orang musyrikin kepada Allah Ta'ala, maka dengan mengucapkan subhanallah kita mensucikan Allah dari semua itu. Makanya sangat agung kalimat subhanallah itu. Ya. Kemudian kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat untuk menetapkan semua sifat yang terpuji hanya untuk Allah. Jadi kalau tadi kita menafikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, kalimat alhamdulillah ini menetapkan semua sifat yang terpuji dan sempurna hanya milik Allah. Ya, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu makna alhamdulillah. Maka semua pujian-pujian setelah seorang mensucikan Allah dari sifat-sifat yang disebahkan kepada Allah, sifat-sifat yang tercela, kemudian kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat yang terpuji. Maka kalimat ini luar biasa besarnya, ya, agungnya. Oleh karena itu di beberapa surah dalam Al-Quran Allah mulai dengan subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Kemudian kalimat alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu contoh, ya, menunjukkan dua kalimat ini, kalimat yang agung itu subhanallah walhamdulillah. Dan termasuk kalimat sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat ringan di atas lisan. Habibatani 'ala rahman, sangat dicintai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan amal. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Luar biasa besarnya. Ya. Jadi itu perasaan tidak boleh dimasukkan hati. Ketika mengucapkan subhanallah kau tidak merasa, itu harus dihilangkan pemikiran itu. Ya. Harus hilangkan. Istighfar ya betul. Allah memerintahkan istighfar. Tapi kalimat-kalimat yang mulia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan mencari ridha Allah dengan birrul walidain. Bila mana ada seorang anak yang ingin mencintai, tetapi orang tuanya tidak ridho karena melihat anaknya ini tidak berusia untuk caranya, dari sisi finansial, kemudian dari sisi agama, kemudian juga dari sisi dia belum menunjukkan bahwa dia itu seorang suami yang baik bagi anak dan istrinya. Apakah tindakan anak yang kemudian mencoba untuk terus menikah lagi, kemudian orang tuanya tidak berpengalaman positif, ini ada sesuatu yang kehilangan orang tua, atau bagaimana orang tua menghadapi situasi? Baik, dalam masalah yang ditanyakan ini, kita kembali pada masalah asal dulu, bahwa memang pada hakikatnya Islam itu membolehkan poligami. Islam tidak melarang, tapi memang ada syaratnya poligami itu. Disebutkan oleh ulama, kalau orang ini menikah lebih dari satu istri, ada syarat-syaratnya. Antum bisa baca dalam kitab Fikih Sunnah, salah satunya tulis oleh Said Sabit, ya, fikih dengan dalil-dalil hadis Quran. Ini yang pertama. Jadi Islam tidak melarang seorang itu untuk menikah lebih dari satu, karena faktornya banyak. Ada orang itu yang dia mempunyai yakni seks yang tinggi, sehingga kadang-kadang misalnya istri kadang haid 1 minggu, itu bagi dia 1 minggu itu bukan hal yang pendek, itu hal yang panjang baginya. Makanya Allah berikan peluang, tapi memang kelasnya beda. Tapi orang biasa-biasa saja yang tidak perlu sampai demikian, ya dia perlu pertimbangan yang juga. Jadi ada hal-hal yang memang menuntut seorang itu harus lebih dari satu istri. Kadang-kadang istri itu melahirkan, nifasnya 40 hari. Ya. Menunggu 40 hari itu tidak gampang bagi si A ini atau si B ini, gitu. Maka dia memerlukan hal itu, ya. Itu contoh. Ini contoh. Jadi ada memang hal-hal yang memang menjadi tuntutan bagi orang, daripada dia berzina, daripada dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Allah memberikan peluang untuk menikah lebih dari satu. Kemudian yang kedua, bahwa
poligami itu syariat Allah dan Rasulnya, maka seorang, misalnya ada seorang wanita, ya, atau seorang ibu, dia tidak mau seorang anak, seorang wanita, istri, dia tidak mau suaminya poligami. Itu hal yang wajar pada manusia, dan itu manusiawi. Ya. Yang tidak dibenarkan adalah dia mengata-ngatai syariat Allah atau menuduh syariat Allah hanya karena emosinya. Ya, masa membolehkan nikah lebih dari satu? Ini adalah ketidakadilan. Ini adalah ini dan itu. Ini bisa sampai kepada kufur. Ya. Tapi kalau dia tidak yani hati yang menerima, itu hal-hal yang wajar, manusiawi. Jangankan seorang wanita biasa. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah beliau. Tahu-taunya ada dari istri yang lain ngirim makanan, ya, bawa nampan, kirim ke rumah Aisyah untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumah, gilirannya di Aisyah, diambil oleh Aisyah, perang, dibanting. Ya. Iya, makanan tadi dibanting. Rasulullah diam. Rasulullah SAW manusia termulia, ya, tidak komen sama sekali. Tidak komen, diam beliau. Kemudian beliau angkat, pecahannya itu diangkat Rasulullah SAW. Beliau masuk, ngambil tempat yang sama dengan yang diberikan tadi itu, diberikan kepada yang bawa tadi, pada yang bawa makanan, sambil mengucapkan begini, gharat ummuka, yani ibumu itu lagi cemburu. Itu Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Jadi hal kecemburuan, hal-hal yang wajar ada pada manusia. Demikian pula orang tua sama. Ada orang tua tidak mau anaknya ini semua perasaan. Tapi yang tidak benar itu adalah sampai menuduh, ya, syariat Allah itu tidak adil, Islam itu begini. Ini yang bisa sampai kepada kufur kalau dia berkeyakinan demikian. Tapi kalau hal sikap, ya, yang tidak mau, sikap kurang setuju, sikap cemburu, itu hal yang wajar selama dia tidak mengingkari tentang poligami itu. Nah, yang ditanyakan tadi bagaimana sikap seorang anak? Ya, anak ini harus bijak. Ya. Dalam hal ini anak ini harus bijak, harus bisa menimbang maslahat dan mafsadat. Karena salah satu juga pertimbangan dari poligami itu ada maslahat dan mafsadat. Kalau dia tidak menikah lagi, mungkin dia zina karena tidak cukup dengan satu istri, ya. Atau ada maslahat lain, seorang menikah dua, lebih dari satu, karena mungkin membantu janda. Apalagi zaman Covid sekarang misalnya, banyak janda-janda yang ditinggal mati oleh suami mereka karena Covid misalnya, ya. Seorang sudahlah ini punya anak sekian, aku tidak sampai hati, ya, aku ingin membantu. Ya, jadi bukan murni semata-mata hanya karena faktor yang lainnya, tidak, tapi dia ingin bantu. Itu maslahat mafsadat. Maka bagi anak yang ditanyakan tadi harus betul-betul mempertimbangkan, ya, dengan matang dan dewasa, kira-kira maslahat mafsadatnya apa. Kalau menimbulkan mafsadat yang lebih besar, ya ditundalah, dipending. Kalau ternyata dia poligami mendatangkan maslahat yang besar, silahkan, ya, selama dia mampu dan yang sampai dia menggolimi istri pertamanya. Karena kadang-kadang begini, sebab di negeri kita ini ada syaratnya seorang poligami itu. Makanya kalau poligami secara resmi saya lebih setuju, karena tidak ada pihak yang dizalimi. Kalau dia punya anak itu dapat warisan. Kalau ayahnya meninggal, kalau dia punya istri juga, selama itu ada tulis catatannya, dia tidak terzalimi karena dapat haknya. Yang bahaya yang bisa terjadi kezaliman ketika diam-diam, tahu-taunya kawin sir, sembunyi-sembunyi, tahu-taunya punya anak. Misalnya orang tuanya meninggal, ya, anaknya itu tidak mendapat hak waris. Karena apa? Tidak ada dalam catatan. Maka dia perlu pertimbangan yang matang, maslahat mafsadat. Tapi yang jelas bahwa memang Islam tidak melarang untuk hal tersebut. Kita harus akui hal itu. Quran mengatakan demikian. Cuma seorang hendaknya betul-betul dia mempertimbangkan maslahat mafsadat. Kalau memang dia butuhkan, mungkin dia terus terang pada istrinya, dan istrinya tahu keadaan suaminya, ya. Semua itu sebetulnya bisa dibicarakan.
Kalaupun istri yang ngamuk pertama kali hal yang biasa, ya. Juga kadang-kadang memang perbuatan dari suami. Kadang tidak mendidik istri mudanya supaya menghormati istri tuanya. Si istri mudanya ya bertingkah depan istri tuanya, marah istri tuanya. Nah, di sini pentingnya, makanya kalau mau poligami itu belajar dulu lah, ya, belajar mafsadat maslahatnya, bagaimana mendidik, bagaimana ini dan itu, sehingga nanti hasilnya insya Allah ya bisa baik. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Hilang ngantuknya kalau ngomong poligami, masya Allah ya. Memang itu fitrah laki-laki ya begitu. Ya, ngantuknya hilang semua. Ibu-ibu tidak apa-apa, dosa kecewa. Ini hal-hal yang wacana. Dalam arti ya itu agama Allah membolehkannya, ya. Dan tidak melarangnya. Tapi ya semua kembali kepada yaitu tadi maslahat dan mafsadat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain silakan. Monggo. Baik, tentang Asmaul Husna, Allah mempunyai 99 nama. Ya. Walillahil Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang mencapai puncak kebaikan nama adalah nama-nama Allah Ta'ala. Fad'uhu biha. Maka serulah kalian kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu. Ya. Nah, di sini tentu seorang Muslim, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun yang kalian menyuruh Allah itu, dia memiliki nama-nama yang banyak, nama yang indah. Artinya boleh kita memilih dari nama-nama Allah itu untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan kita boleh mengaitkan nama Allah itu dengan kebutuhan kita. Misalnya gini ya, Allah Maha Pemberi rezeki. Kita ini butuh rezeki. Ya, walaupun Allah beri rezeki, tapi mungkin suatu saat dia itu sulit, dia ingin dapat rezeki dari Allah Ta'ala, maka dia menggunakan nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq, atau Ya Razik, atau Ya Razzaq urzuqni, berikan aku rezeki. Ya, jadi boleh dengan demikian. Minta rahmat, Ya Rahman irhamni, Ya Rahim irhamni. Ya, juga demikian. Ya Ghaffar ighfirli, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Tawwab, tub alayya, wahai Zat yang Maha Penerima taubat, terimalah taubatku. Ya, jadi itu boleh dicocokkan dengan apa yang kita inginkan. Tapi tidak haruslah, tidak harus. Cuma kita boleh memilih nama-nama yang kita ini, karena Allah memiliki 99 nama. Silakan gunakan nama-nama tersebut dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin penjelasan kami, wallahu a'lam. Yang lain silakan, masih ada? Cukup ya? Baik. Semoga Allah memberikan pada kita, semoga Allah mencatat pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala dan menjadi amal soleh kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga iman kita, Islam kita, menjaga tauhid kita. Dan semoga antum juga terus menuntut ilmu. Saya menasihati kepada semuanya, ya, yang pertama, di dalam mengikuti dakwah ini, jangan sibukkan dengan perselisihan-perselisihan di antara para ustadz-ustadz salafiyin. Tidak ada gunanya, ya. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua, kalau kita mendatangi satu majelis mereka para ustadz, ambillah yang baik. Apa yang diajarkan Quran dan Sunnah, dan ambil ilmunya. Ya, mengambil ilmunya. Dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam kita menjalankan dakwah ini, ya, hendaknya juga kita bersabar. Ya, mungkin banyak ada omongan, ada cobaan, baik berupa omongan, perkataan, perbuatan. Ya, kita sabarlah, ya. Tapi tetap berbuat baik pada kaum muslimin, ya. Tetap kita mengucapkan salam pada mereka, menegur sapa dengan mereka,
sehingga suasana itu jadi adem. Ya, seorang muslim dia bertemu dengan saudaranya dan wajah yang ceria itu bagian dari kebaikan. Maka dalam berdakwah pun begitu. Kadang-kadang ada memang teman-teman, sebagian dari teman, yaitu ketika baru ngaji ya sudah, kadang tidak mau salam sama yang lainnya. Janganlah. Ya tetap kita bermuamalah dengan baik. Walaupun mungkin ini bukan golongan aku, ini bukan, tak pakai gitu, ini orang muslim. Intinya dia muslim. Ya, tetap kita menunjukkan akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Ya, karena itu bagian dari dakwah, bagian dari kita berdakwah. Dan akhlak yang baik, muamalah yang baik, kalimat-kalimat yang baik, yang menyejukkan. Maka insya Allah dengan demikian itu sudah salah satu bentuk dari berdakwah. Ya, satu bentuk dari berdoa. Demikian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala. Ya, kita pun tidak pernah mungkin bermimpi tentang adanya masjid ini. Alhamdulillah. Iya, saya alhamdulillah alumni Gontor, masuk Gontor tahun 82 sampai tahun 90. Ya, jadi nganjuin daerah bolak-balik saya dulu. Ya, bukan daerah yang aneh bagi saya. Ya, maka ketika diajak ke sini, oh tidak apa-apa, alhamdulillah. Ini tempat juga untuk berdakwah. Tapi itulah tadi, mari kita berdakwah dengan hikmah. Kita tunjukkan dengan perilaku kita yang baik, akhlak yang mulia. Insya Allah, ya. Karena dakwah tauhid ini, dakwah manhaj salaf ini, manhaj yang sesuai dengan